teman-teman, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi mengenai teknik penulisan media relation. Langsung aja yuk disimak penjelasannya. Nah teman-teman, kalian tahu nggak sih apa saja jenis-jenis penulisan humas? Yang pertama yaitu naskah berita untuk dipublikasi di media massa. Yang kedua, naskah pidato materi atau sambutan yang akan disampaikan pimpinan. Yang ketiga, advertorial atau pariwara adalah gabungan dari promosi dan opini. Yang keempat, selebaran untuk keperluan internal dan eksternal bisa berupa informasi, gambaran, ide baru dari perusahaan. Nah, selanjutnya yang kelima, ada media internal dibagi menjadi in-house, magazine, dan newsletter. Yang keenam, website dan media sosial. PR di era saat ini juga memiliki tugas mengelola website resmi dan media sosial resmi perusahaan. Yang ketujuh, surat pembaca memiliki tujuan yaitu berupa tanggapan, sanggahan, atau klarifikasi atas informasi yang dinilai salah di media. Penulisan berdasarkan fungsi terbagi menjadi 3. Yang pertama, fungsi media relation. Berdasarkan fungsi hubungan dengan media, seorang PR perlu memiliki keterampilan untuk menulis siaran pers, advertorial, dan menjawab surat pembaca. Yang kedua, fungsi promosi. PR perlu menulis media internal, newsletter, laporan tahunan, company profile, dan selebaran. Yang ketiga, fungsi pengelolaan website. Di era internet, PR perlu menguasai penulisan konten atau content writing, status update, dan interaksi melalui media sosial atau website resmi perusahaan. Penulisan berita strike news. Definisi, hard news adalah berita-berita yang biasa menjadi berita utama atau headline yang sifatnya aktual, lugas, singkat, langsung ke pokok persoalan yang segera dipublikasikan atau secepatnya harus diketahui khalayak. Topik, hard news biasanya membahas topik politik, hukum, isu nasional, dan peristiwa yang terjadi. Hard news juga disebut breaking news, spot news, atau strike news. Ciri, aktual, piramida terbalik, atau bagian penting di awal berita, lead berita menggunakan struktur lengkap 5W plus 1H. Ciri-ciri soft news. Yang pertama, piramida terbalik. Soft news tidak terikat piramida terbalik. Tujuan utamanya adalah menghibur, bukan pada fakta yang disampaikan. Kedua, ringan. Soft news atau berita lembut adalah berita ringan, cenderung menghibur, dan laporan peristiwa yang humanis atau human interest, namun terdapat unsur penting di dalamnya. Ketiga, tidak terikat waktu. Karena topiknya yang ringan, sehingga soft news dapat dibaca kapan saja. Namun tidak menutup kemungkinan soft news juga terikat dengan waktu. Yang keempat, entertainment atau lifestyle. Topik pada soft news seringkali adalah entertainment atau lifestyle yang mengandung human interest. Selanjutnya yaitu future. Futures adalah uraian fakta yang bersifat khas dan termasuk ke dalam kategori berita human interest. Oleh karena itu, penyusunan naskah bersifat sederhana dan memberikan penekanan pada hal yang khas atau unik tersebut. Karakteristik dari future, yang pertama yaitu kreativitas. Satu topik dapat dibuat future dengan berbagai sudut pandang tergantung kreativitas. Yang kedua, informatif. Future juga dapat memuat informasi mengenai banyak hal. Yang ketiga, menghibur. Unsur entertain tetap ada dalam future, baik dari segi point of view maupun pengemasannya. Yang keempat, awet. Karena tidak terikat waktu, sehingga future dapat dibaca atau ditonton kapan saja. Yang kelima, subjektivitas. Future mengandung opini dari penulis atau pembuatnya. Kemudian di sini ada jenis futures. Yang pertama ada futures kepribadian atau profil. Profil mengungkapkan riwayat perjalanan hidup seorang tokoh yang menarik. Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, bukan hanya wawancara dengan tokoh atau orang terdekat saja, pengamatan terhadap keseharian tokoh pun diperlukan. Yang kedua ada futures sejarah. Futures sejarah memperingati tanggal-tanggal dari peristiwa penting yang dapat membangkitkan minat pemirsa, juga mengenai tempat-tempat bersejarah dan latar belakangnya. Yang ketiga ada futures petualangan, melukiskan pengalaman istimewa dan mencengangkan yang dialami oleh seseorang, biasanya memulai opening program dengan aksi momen yang paling menarik dan paling dramatis. Yang keempat ada futures musiman, futures tentang aktivitas musiman atau tren yang sedang terjadi, misalnya hari raya Natal, musim liburan sekolah, musim kemarau, dan lain-lain. Harus dikemas secara segar dan menarik. Yang kelima ada fitur interpretatif, memberikan deskripsi dan penjelasan lebih detail terhadap topik-topik yang telah diberitakan.
Yang keenam ada futures kiat atau petunjuk praktis. Berkisah pada pemirsa bagaimana menuntun, mengajarkan, dan melakukan suatu hal. Hindari kesan mendikte pemirsa dengan memberikan opini sendiri. Yang ketujuh ada fitur ilmiah. Fitur ilmiah merupakan fitur yang mengungkapkan sesuatu yang berkaitan dengan dunia ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedelapan ada fitur perjalanan, di mana fitur yang mengajak pemirsa untuk mengenali lebih jelas tentang suatu kegiatan perjalanan wisata yang menarik karena objeknya populer, budayanya unik, dan sebagainya. Yang kesembilan ada fitur kuliner, di mana fitur kuliner ini membahas mengenai makanan tradisional atau makanan khas yang menarik bagi pemirsa. Dan yang terakhir ada fitur minat insani, di mana fitur ini menyentuh kebiasaan dan kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Oke teman-teman, itu dia penjelasan mengenai teknik penulisan media relation. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.